Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pikarwati. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Akhirnya Happy sampai di rumah guys. Dan tadi aku buru-buru ke rumah sakit dan sekalian bawa Bobo lihat dokter, periksa ke dokter karena memang ada kendala dari obat-obatan. Akhirnya tadi lama jadi dokter. Dan hasil obat-obatannya kayak gini guys. Dan ini tadi aku sempat beli subcikan atau sutuk alkohol kalau Indonesianya ya, alkohol. Dan kebetulan ini tadi obat-obatannya ditambah lagi ya, yang biasanya obat-obatannya karena ndak tajam, biasanya kan suntik, aku suntik di perutnya. Karena suntik agaknya kurang bagus karena dia kurang ngomong dan diam terus, bawaannya ndak mau ngomong. Akhirnya anaknya ndak suka disuntik. Akhirnya dia konsultasi antara dokter rumah sakit dan dokter praktek, berbeda pendapat gitu. Jadi kemarin sempat ada perdebatan di rumah sakit dan akhirnya dicoba seminggu, tetap aja dicoba seminggu. Dari saran dari rumah sakit, dia di stop obat ininya ya, obat kencing manisnya yang kayak gede gitu. Kalau obat kencing manisnya kan kayak gini, dia kan pagi sore. Jadi dokter rumah sakit di stop dulu dalam 1 minggu. Ternyata di stop 1 minggu saya tes darahnya naik terus, tinggi terus, walaupun makan sedikit gitu. Akhirnya tadi ke dokter spesialis, ke rumah sakit, disarankan enggak apa-apa, enggak suntik seperti dahulu, jadi dilanjut saja obatnya yang ini. Tapi tadi ada penambahan obat, jadi penambahan obatnya yang ini 2 kapsul dan yang ini 1 kapsul di malam hari. Yang biasanya aku pakai yang ini dan yang ini 4 kapsul, dan yang biasanya aku pakai pagi itu 4 kapsul, dan kalau malam cuma 1 kapsul yang ini. Dan sekarang malam ditambah lagi 3 kapsul karena ini 2 kapsul setiap malam, dan ini 1 kapsul bisa diminum siang juga. Pokoknya 24 jam dalam sekali ini. Jadi itu tadi agak ada perdebatan sih tadi antara, karena kan dokter itu beda-beda. Walaupun dokter kita ke spesialis dokter dokter ini diabetes, kencing manis, itu dokter itu beda pendapat, lain dokter lain pendapat gitu. Tidak, walaupun kita ke dokter spesialis itu tetap mereka punya pendapat berbeda begitu. Walaupun ya ada kesamaan, tapi pasti ada beda pendapat begitu, dimanapun di Indonesia, boh dimanapun. Jadi itu tadi sempat kita ada perdebatan. Jadi tadi aku udah ngomong sih sama dokternya, ikut ngomong, karena kan aku kebetulan yang ngurus Bobo di sini dan tidak ada kuma. Jadi akhirnya aku juga diajak ngomong sama dokter, dan aku bilang selama aku stop suntik, dia mengonsumsi obat ini, dia lebih banyak berinteraksi ngomong, dan dia banyak mau berbicara, mau bertanya. Yang biasanya kalau aku suntik itu dia diam terus, diajak ngomong pun dia kayak enggak ada reaksi begitu. Aku bilang tadi sama dokter, jadi dokter bilang enggak apa-apa, lanjut aja ini obat. Yang penting satu, makanan diabetes itu dia lebih dikurangi lagi, seperti kayak daging-dagingan. Jadi kayak daging sapi di stop dulu. Jadi untuk sementara konsumsi daging ayam saja. Daging ayam pun cuma direbus-rebus atau di steam, jangan dipakai garam. Jadi saran dari dokter tadi, yang biasanya aku bikin podong itu, yang sop orang Cina yang biasa aku rebus berjam-jam,
Dan tadi dokter bilang di stop dulu, jangan terlalu banyak minum itu sop-sopan begitu, kalau bisa ya kuandong, sayur bening aja. Kalau bisa dam-dam, maksudnya jangan pakai apa-apa, jangan pakai garam atau apapun untuk bobo. Jadi cuma rasa-rasa dari sayur-sayuran saja, lebih perbanyak sayur dan lauknya yaitu daging aja sedikit, itu pun cuma sedikit aja dikurangi. Jadi itu saran dari dokter tadi. Memang kalau kita menghadapi yang namanya penyakit diabetes atau kencing manis itu susah, apalagi kayak pasiennya seperti boboku ini, memang yang sudah bagaimana ya, sudah tinggi lah gitu, karena setiap makan sedikit pun, misalnya makan enak sedikit, kita juga kan kasihan juga kalau yang lainnya makan enak baru nggak dikasih, kan kayak gimana. Jadi akhirnya dikasih walaupun sedikit, tapi kita juga harus kasihan sama dirinya sendiri, karena kalau mana lebih kasihan dia sakit atau lebih kasihan kita mengasih makanan, lebih baik kita kasihan dia sakit. Jadi akhirnya kita hindari makanan-makanan yang enak, walaupun dia mau, walaupun dia marah gitu. Kita harus, saya sendiri sebagai yang kerja di sini untuk jaga, memang bobo kungkung harus waspada untuk menjaga ini. Jadi agak susah gampang sih gitu. Kadang aku ada perdebatan juga sama kungkungnya juga antara makanan itu, karena biasa dari kungkung juga bisa enggak apa-apa. Akhirnya sekarang kan dia udah menyadari, karena kalau makan sedikit, kalau saya periksa darahnya itu dia tinggi gitu, sedangkan pagi biasa belum makan apa-apa kok diambil darahnya kok hasilnya tinggi. Jadi itulah kalau kita punya riwayat diabetes kayak bobo itu, jadi susah gampang. Jadi kita sebagai yang urus kayak saya pribadi harus memang ekstra untuk mengawasi dia, karena kalau kita tidak bisa mengawasinya ya rawan untuk masuk rumah sakit. Kayak dulu aku kan belum paham untuk ke situ, pantrangannya diabetes itu kayak gimana, makanannya aku terus saja apa yang dia mau, apa yang dia suaminya mau aku kasih, aku masak. Akhirnya berapa kali masuk rumah sakit tuh dulu sampai berbulan-bulan, karena memang itu hari dia minta saya rebuskan yang namanya keong. Keong itu apa namanya, jahe. Kok susah banget ya pakai bahasa Indonesia, sorry. Jahe itu direbus, jahe itu diambil itunya, kulitnya, baru kita rebus sama cau atau arak hitam. Mereka arak hitam yang ada yang manisnya, ada yang tidaknya, dan itu suka banget dia. Jadi aku selalu rebusin itu dalam 1 minggu 2 kali, satu panci. Memang ada panci khusus untuk rebusan ramuan itu, dia habis. Ya di situ saya tidak tahu, dan akhirnya dia sering masuk rumah sakit tuh sama kungkung dulunya. Ternyata dari itu awalnya diabetes tidak bisa mengonsumsi yang namanya manis-manis, akhirnya itu. Jadi ini antara obat saja dengan suntikan, karena dia itu hari memang sudah pakai suntikan. Aku suntik terus setiap pagi dan malam aku suntik sebelum makan. Jadi sesudah suntik setengah jam sebelum suntik itu baru bisa makan. Itu dia tidak ada reaksi apapun, mau ngomong juga tidak ada, berinteraksi pokoknya tidak ada. Akhirnya aku kan ngomong, dan anaknya pun dia lihat situasinya, kok ya selama dijalani suntik itu kok kayaknya bobo ini kayak tidak ada reaksi gairah begitu. Akhirnya konsultasi sama dokter tetap begitu. Akhirnya konsultasi sama, bukan dokter rumah sakit, dokter spesialis, dokter praktek. Akhirnya dokter praktek kasih obat, coba, dan lama-lama dokter juga kasih obat juga agak bagaimana, harus ada pemberitahuan rumah sakit. Mau tidak mau harus melapor ke rumah sakit yang terdahulu yang disarankan untuk suntik. Akhirnya lama-lama memberitahu bahwa selama ini sudah stop suntik, dan dia berbohong
Dia berbohong bahwa selama ini suntik dan anaknya bilang sama dokter yang di rumah sakit berbohong. Akhirnya di situ Kuma agak dimarahi juga, dimarahi sama dokternya lama sampai berjam-jam gitu. Akhirnya disuruh stop obat ini, tetap tinggi. Akhirnya kemarin tidak ada solusinya, 1 minggu tinggi. Akhirnya tadi periksanya ke dokter praktek, bukan ke dokter ya gitu ya. Mungkin anaknya tuh maunya yang terbaik juga sih buat orang tuanya, karena apalagi di sisa umur yang udah sisa inilah, di umurnya dia gitu, umur 93 tahun itu ya termasuk sisa umur, maunya anaknya yang terbaik mungkin buat orang tuanya. Jadi begitu cerita aku buat hari ini guys. Terima kasih yang udah mengikuti video aku. Oh ya guys, minta maaf ya, kemarin video-video aku tuh video-video re-upload dan kayaknya re-upload itu kayak gimana, takutnya aku nanti dikena take down dari pihak YouTube. Jadi aku ingin beralih lagi, video-video aku bawa ke vlog-vlog keseharian aku di tempat kerja. Minta maaf buat fansnya yang udah bergabung, yang udah mendukung channel aku, fans-fansnya Piki atau Ariga Agassi atau Tukba dan fans-fans lainnya. Terima kasih udah support aku dan ikut mendukung dan ikut mensubscribe semenjak aku upload dan tetap naik terus. Tapi mungkin aku untuk saat ini aku stop dulu, aku stop re-upload. Takutnya nanti aku memang tidak ada klaim mungkin dari pihak Pikinya, tapi takutnya aku nantinya ada kendala di belakang. Jadi aku memilih untuk mengamankan channel aku dan untuk membuat vlog-vlog keseharian aku. Mudah-mudahan teman-teman di luaran mengerti dengan keadaan aku dan tetap mengikuti video-video aku selanjutnya, untuk mengikuti video aku di tempat kerja, vlog-vlog keseharian aku selama berada di negara Hong Kong. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mengikuti video aku, dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemudahan, dan channel-channelnya tetap berkembang dan selalu mensupport Epi Karwati. Dan jangan lupa komennya, nanti Epi bikin video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya, karena di sini Epi juga lagi belajar untuk membuat konten. Jadi mohon doanya dan dukungannya buat teman-teman di luaran. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah support. Jangan lupa yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari Epi. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari aku. Bye bye. Next to video.